Di sini aku Gatholoco menjadi barista spiritualmu. Aku tidak menjual ramalan, tidak juga menjual tiket ke surga. Aku hanya menyajikan cerita yang aromanya kadang mistis, kadang sarkas, tetapi selalu berminyak kebijaksanaan. Malam ini kita membahas satu tema yang sering bikin tengkuk meremang. Kemana ruh orang yang meninggal karena kecelakaan, gentayangan, atau langsung ke akhirat? Gatholoco, urban legend, is Javanese spiritual. Mari kita mulai dengan sebuah kisah. Beberapa tahun lalu, di sebuah tikungan yang terkenal haus kurban, terjadilah kecelakaan. Bukan kecelakaan pertama, bukan yang terakhir. Orang-orang kampung bilang itu angker. Ada yang bilang ada penunggunya. Ada yang bilang ada jalur energinya terbuka. Ada pula yang bilang, lah itu mah karena kamu ngebut le. Ya, penjelasan yang paling masuk akal biasanya justru yang paling tidak mistis. Tapi malam itu, setelah kejadian, warga melihat sesuatu. Bayangan putih berdiri di tengah jalan, diam seperti sedang menunggu jemputan. Ada yang bilang, wah itu arwah kurban, belum pergi gentayangan. Ada yang lain bilang, loh roh itu kalau mati kecelakaan itu biasanya bingung mas, belum sadar kalau dirinya mati. Dan selalu ada satu bapak-bapak sok tahu yang nyeletuk, kalau mati mendadak itu langsung ke alam barzah kok. Nah, di titik ini Gatholoco datang menyeduh penjelasan. Dalam ilmu Jawa, roh manusia disebut sukma atau nyawa sejati. Tubuh ini hanya baju. Kalau bajunya sobek, rusak, atau remuk karena kecelakaan, sukma keluar. Tapi bagaimana keluarnya dan kemana ia pergi, itu yang menarik. Di dalam serat sastra Jendra Hayuningrat ada satu ajaran Jawa yang bunyinya kira-kira begini. Urip iku mung mampir ngombe, mati iku bali marang asal. Hidup itu mampir minum, mati itu pulang ke asal. Lalu muncul pertanyaan, kalau mati karena kecelakaan, apakah ruhnya bingung? Ilmu Jawa menjawab, bisa iya, bisa tidak. Sukma orang yang meninggal mendadak itu ibarat orang yang sedang tidur nyenyak lalu ditabuk wajan. Kaget, terlontar keluar tubuh sebelum sempat siap-siap. Tidak sempat pamit, tidak sempat mendeklarasikan akunya logout dari dunia. Dalam banyak kisah kejawen, roh semacam ini mengalami fase yang disebut kagol sukma atau sukmane keblinger. Ini bukan berarti gentayangan selamanya. Ini berarti sukma perlu waktu untuk menyadari bahwa ia telah selesai bertugas di tubuhnya. Ada satu pitutur Jawa yang lebih pedes dari sambal terasi. Wong mati ora ngerti yen wis mati, yen uripe mung kanggo awake dhewe. Orang yang mati kadang tidak sadar bahwa ia sudah mati jika selama hidupnya hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah, kalau yang mati itu hidupnya penuh ego, penuh ambisi, penuh nafsu, seringkali ruhnya lebih lama menyadari kepergiannya. Nah, disinilah muncul fenomena yang dalam film horor disebut gentayangan. Tapi mari kita bedah. Gatholoco tidak percaya hal-hal mistis tanpa data. Berdasarkan berbagai catatan budaya Jawa, pengalaman spiritual para empu, dan laporan masyarakat,
roh korban kecelakaan sering menunjukkan tanda. 1. Berdiri di lokasi kecelakaan dalam wujud bayangan. 2. Tampak seperti menunggu. 3. Kadang menampakkan diri pada orang-orang yang peka. 4. Muncul hanya beberapa hari atau minggu setelah kematian. Tidak selamanya, tidak menetap, tidak jadi pegawai tetap di tempat angker. Jadi, roh itu sebenarnya bukan gentayangan seperti di film horor, tapi sedang menyesuaikan diri dengan fakta bahwa hidupnya telah selesai. Kalau ditanya, apakah roh itu benar-benar sadar bahwa dia meninggal? Jawaban versi Gatholoco, tidak langsung. Ada masa transisi. Bayangkan, kamu sedang main game, lalu konsolnya tiba-tiba dicabut. Layar mati, lampu mati. Kamu masih pegang stick sambil mikir, Loh, kok gelap? Begitulah roh yang keluar mendadak. Namun, apakah roh itu langsung ke akhirat? Menurut ilmu Jawa, setelah mati, sukmo melewati beberapa lapis alam. 1. Alam peralihan atau alam arwah dekat dunia. 2. Alam penyernian atau semi barzah versi Jawa. 3. Alam asal atau lelaku kembali ke sang sumber. Dalam istilah Jawa ada konsep suwung atau kehampaan, kehiningan, tempat roh kembali belajar menerima. Dan ada juga istilah alam kamanungsan, tempat di mana manusia kembali menjadi manunggal, menyatu. Mati kecelakaan tidak membuat roh tersesat selamanya. Yang tersesat itu bukan rohnya. Yang tersesat itu pikiran kita yang terlalu banyak nonton film hantu. Dalam ajaran kejawen, sukmo orang meninggal mendadak memang punya delay keberangkatan. Tapi tetap ada jalurnya. Tidak ada roh yang dibiarkan nyasar seperti ayam hilang. Semuanya dijemput, entah oleh malaikat, leluhur, atau energi spiritual yang tugasnya menuntun. Tapi, mengapa masyarakat sering melihat penampakan? Karena sukmo pada fase awal masih sangat dekat dengan dunia fisik. Ibaratnya seperti kabut yang belum hilang saat matahari terbit. Roh hanya tampak bagi orang yang peka energi atau yang kebetulan lewat ketika frekuensi mereka sedang sambung. Bukan roh yang iseng, kita saja yang kebetulan sedang satu channel. Dalam serat suluk dikenal istilah sukmo iku alus, yen kaget bisa nempel, yen bingung bisa nuduhake. Sukmo itu halus, kalau kaget bisa menempel, kalau bingung bisa menunjukkan diri. Tapi setelah sukmo diarahkan oleh penuntun alamnya, ia akan meninggalkan lokasi dan bergerak ke alam berikutnya. Maka jika kamu melihat bayangan di lokasi kecelakaan, jangan langsung lari sambil teriak, "Hantu, hantu!" Cobalah tenang, karena bisa jadi itu adalah roh yang sedang mempelajari kenyataan baru. Hidupnya di dunia telah selesai. Jadi, kesimpulan batch 1 ini, mati kecelakaan tidak membuat roh otomatis gentayangan. Ada masa transisi di mana roh menyadari perpisahannya dengan tubuh. Fenomena gentayangan adalah bagian dari proses adaptasi sukma, bukan hukuman. Setiap roh tetap punya jalur menuju alam akhir, hanya waktunya berbeda sesuai kesiapan batin. Di batch 2 nanti kita akan masuk lebih dalam. Bagaimana rasanya roh keluar mendadak dari tubuh? Apa yang dilihat roh beberapa detik setelah kematian? Dan mengapa beberapa roh seperti ingin menyampaikan pesan terakhir? Jika kamu siap,
Ayo lanjutkan perjalanan ini. Kita ngopi sambil bicara soal kematian. Tema yang ndak enak dibahas tapi asik digawe kawero. Hehe. Detik-detik terakhir saat roh tersentak keluar antara kaget, kosong, dan terlalu terang. Silahkan duduk kembali di bangku kayu warung kopi akhirat. Kopi sudah mulai dingin, tapi pembahasannya makin panas. Barusan kita membahas kemana roh pergi setelah mati kecelakaan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih ngeri-ngeri sedap. Bagaimana rasanya roh keluar mendadak dari tubuh? Tenang, kita membahasnya bukan untuk menakut-nakuti. Kita membahasnya supaya hidupmu lebih sadar. Karena kalau sadar, kamu tidak perlu nunggu mati dulu baru mengerti arti hidup. Bayangkan tubuhmu ini seperti rumah kontrakan. Selama kamu hidup, kamu tinggal di dalamnya. Kamu tidur di sana, makan di sana, marah-marah di sana, patah hati di sana. Nah, ketika kecelakaan terjadi, rumah itu roboh mendadak. Tidak ada peringatan, tidak ada evakuasi, tidak ada pengumuman darurat seperti di pesawat. Rohmu seperti penghuni yang tersedot keluar ketika bangunan runtuh. Dan menurut ilmu Jawa, momen keluarnya roh itu disebut pedotan urip, putusnya kehidupan, atau pegat sukmaraga, terlepasnya sukma dari raganya. Bukan proses yang pelan, bukan proses yang lembut, tapi tercabut seperti kabel dicabut dari stop kontak. Dalam berbagai pengalaman mati suri, catatan spiritual para empu Jawa dan serat suluk, ada pola yang mirip-mirip tentang rasa ketika ruh keluar mendadak. Nomor 1, ada rasa disetrum atau ditarik. Dalam serat suluk Kidung Pamungkas ada satu bait. Nalika pegat raga, kaget kaya kawat katoncat. Ketika raga terputus, jiwa kaget seperti kawat yang terlepas dari tegangan. Rasane itu bukan seperti sakit, tetapi lebih mirip kaget yang sangat besar. Seolah tubuhmu ditarik keluar dari sesuatu yang lengket. Orang yang mati pelan biasanya merasakan pelepasan yang lembut. Tapi mati mendadak mirip seperti kamu sedang duduk manis lalu dihajar petasan korek. Nomor 2, tiba-tiba semua sunyi, terlalu sunyi. Banyak laporan spiritual menggambarkan momen ini sebagai mendadak hening total. Bayangkan, kamu lagi di jalan raya, suara motor, klakson, teriakan orang, lalu klik, semua hilang. Sunyi yang tidak pernah kamu rasakan ketika hidup. Sunyi yang begitu tebal sehingga telingamu seperti berhenti berfungsi. Suluk Jawa menyebut ini suwong sepi tanpa suara, kehampaan yang tidak bersuara. Ketiga, tubuhmu terlihat tapi kamu tidak merasa itu milikmu lagi. Nah, ini bagian yang bikin merinding. Roh yang keluar mendadak biasanya mengalami shock visual. Ia melihat tubuhnya sendiri tergeletak. Dalam banyak pengalaman kejawen,
Roh merasa seperti masih hidup, masih sadar, tetapi tidak bisa memasuki tubuhnya lagi. Rasa ini disebut kagol sukmo, sukmo yang bingung. Bayangkan kamu datang ke rumahmu, tetapi pintunya tidak bisa dibuka. Kamu mengetuk, tapi tidak ada respon. Kamu melihat ada kamu lain di lantai tidak bergerak. Disinilah muncul pertanyaan klasik. Loh, itu aku. Keempat, tidak ada rasa sakit, justru ada rasa ringan. Ilmu Jawa mengatakan setelah roh terlepas, rasa sakit tubuh tidak ikut. Rasa sakit itu hanya milik raga. Roh seperti kehilangan seluruh beban fisik. Tidak ada rasa remuk, tidak ada rasa luka, tidak ada rasa panas, bahkan tidak merasa berat. Rasanya justru seperti kapas yang melayang. Salah satu pitutur kejawen berbunyi, sukmo iku ringan, rogo iku abot. Roh itu ringan, raga itu berat. Makanya roh sering terlihat melayang, bukan karena mau gaya-gayaan, tapi memang tidak punya bobot lagi. Kelima, ada rasa kepingin balik tapi tidak bisa. Ini fase paling emosional. Dalam beberapa detik atau menit setelah roh keluar, ada dorongan kuat untuk kembali masuk. Seperti orang yang jatuh lalu ingin berdiri lagi. Tapi pintu itu sudah tertutup. Tubuh sudah rusak, tidak bisa dihuni lagi. Roh hanya bisa merasakan, aku ingin kembali tapi tidak bisa. Inilah yang menyebabkan beberapa roh tampak menunggu atau mondar-mandir di lokasi kecelakaan. Bukan karena gantaian, bukan karena dendam, tetapi karena masih mencoba menerima. Keenam, ada cahaya, tapi bukan cahaya surga Hollywood. Dalam banyak serat Jawa, cahaya yang muncul setelah kematian mendadak digambarkan bukan sebagai sinar putih lembut seperti di film barat, tapi sebagai padang sing kakehan nganti silau, terang yang terlalu terang. Bukan kehangatan, tapi kejutan. Seperti kamu baru bangun tidur dan kena lampu 100 watt di wajah. Cahaya itu bukan surga, tapi pintu ke alam berikutnya. Seringkali ruh tidak berani mendekat karena belum siap melepaskan dunia. Ketujuh, emosi ruh campuran kaget, bingung, dan tenang. Aneh ya. Tapi begitu kesadaran ruh stabil, muncul rasa lega, ringan, pasrah. Seperti beban dunia tiba-tiba hilang. Ilmu Jawa menyebut ini manjing rasa suci, kembali ke rasa suci. Bukan karena ruh itu tiba-tiba suci, tapi karena tubuh dan pikirannya sudah tidak ikut. Ruh itu seperti sedang berada dalam mode observasi. Kedelapan, ruh mendengar panggilan tapi bukan suara manusia. Nah, ini yang sering tidak dibahas. Dalam tradisi kejawen, ruh setelah mati mendadak biasanya mendengar seperti panggilan lembut, bisikan halus, atau suara lirih. Itulah yang disebut pitulung batin, petunjuk batin, atau jemputan gaib. Ini bisa berupa energi leluhur, malaikat, atau penuntun alam. Mereka tidak datang seperti tokoh sinetron pakai jubah putih. Mereka hadir sebagai rasa, sebagai getaran, sebagai tarikan halus. Ruh akan mengikutinya ketika ia siap.
Kesimpulan batch 2. Rasanya ruh keluar mendadak dari tubuh adalah kaget seperti dicabut paksa, sunyi mendadak, melihat tubuh sendiri, tidak merasakan sakit, perasaan ingin kembali, melihat cahaya kuat, merasakan campuran bingung dan tenang, mendengar panggilan halus dari alam lain. Fenomena ini bukan mistis ala film horor, melainkan pengalaman spiritual yang universal. Batch 3 nanti akan lebih dalam dan lebih ngeri. Apa yang dilakukan ruh seberapa menit hingga beberapa hari setelah kematian kecelakaan? Mengapa ada ruh yang menampakkan diri? Mengapa ada yang minta tolong? Apakah betul ruh menunggu keluarganya? Apa yang sebenarnya terjadi di alam peralihan ruh? Apa yang dilakukan ruh beberapa menit sampai beberapa hari setelah mati kecelakaan? Ketika ruh masih dekat antara menunggu, mengamati, dan belajar melepaskan. Di warung kopi akhirat, lampu petromak sudah redup, kopi sudah pekat di dasar gelas, dan pembahasan kita semakin masuk ke wilayah sunyi yang jarang disentuh logika manusia. Jika batch 2 membahas bagaimana rasanya ruh keluar mendadak, maka sekarang kita masuk ke fase berikutnya. Apa yang ruh lakukan dalam menit-menit, jam-jam, hingga hari-hari pertama setelah mati kecelakaan? Fenomena ini sering disalahpahami. Banyak yang bilang ruh gentayangan, marah, kesasar, atau menuntut balas. Tapi menurut ilmu Jawa, ruh itu tidak seperti tokoh antagonis film horor. Ruh itu lebih halus, lebih peka, lebih lembut daripada gambaran kita. Mari kita bayangkan urutannya langkah demi langkah. Pertama, menit-menit pertama, ruh masih berada di lokasi tubuhnya. Pada menit-menit pertama, ruh berada sangat dekat dengan tubuhnya, seperti magnet yang belum terlepas sepenuhnya dari besi. Serat Jawa menyebut fase ini sebagai sukma kejirit raga. Sukma masih terikat pada raga. Inilah sebabnya banyak kesaksian orang yang meninggal kecelakaan melihat proses evakuasi tubuhnya. Ruh melihat tubuh itu seperti melihat boneka yang rusak. Ada rasa sedih, tapi lebih mirip rasa tidak percaya. Mereka mencoba menyentuh tubuhnya, tapi tangan mereka tembus. Mereka mencoba bicara, tapi tidak ada suara. Ruh mulai menyadari, aku tidak bisa kembali lagi. Kedua, 10-30 menit, ruh mulai bingung, mulai mengamati. Pada fase ini, ruh masih berada di sekitar tempat meninggal. Mereka melihat kerumunan orang menjerit, orang merekam pakai HP, orang berbisik-bisik, polisi datang,
ambulan datang. Ruh tidak sepenuhnya paham apa yang terjadi. Ia mencoba memahami, tapi logika dunia sudah tidak nyambung dengan logika alam sukma. Dalam pitutur Jawa ada ungkapan, nalika nyawa wis metu, ngerti anpo paham. Ketika nyawa sudah keluar, ruh melihat tapi tidak sepenuhnya memahami. Ruh berada dalam mode observasi. Ia memperhatikan semua orang, terutama orang-orang yang masih punya ikatan batin dengannya. Misalnya, anggota keluarga yang datang terburu-buru, teman yang menangis, atau seseorang yang menyebut namanya. Ruh merasa ditarik secara batin ke arah orang-orang itu. Ini bukan ikatan fisik, ini ikatan energi. Ketiga, 1-3 jam setelah kematian, roh bergerak ke rumahnya. Setelah proses kepanikan di lokasi mereda, roh biasanya tidak lagi fokus pada tubuhnya. Ilmu Jawa menyebut ini sukma bali menyang papan nyimpen rasa. Roh kembali ke tempat penyimpanan rasa, yaitu rumahnya. Maka tidak aneh jika banyak keluarga mengalami mimpi bertemu almarhum malam itu. Merasa ada yang duduk di samping, merasakan aroma khas almarhum, atau mendengar suara langkah. Ini bukan hantu. Ini adalah roh yang sedang mengunjungi tempat terakhir di mana ia merasa menjadi manusia. Roh datang dengan suasana bingung, rindu, ingin pamit. Roh tidak menakuti. Ia hanya mampir, seperti seseorang yang baru pindah kos dan masih ingin datang ke kos lamanya. Keempat, hari pertama, roh mendengarkan doa keluarga. Dalam ajaran kejawen, hari pertama sampai ketiga adalah masa di mana roh paling sensitif terhadap doa, tangis, ucapan, dan energi emosi keluarga. Jika keluarga sedih berlebihan, roh ikut berat. Jika keluarga ikhlas, roh tenang. Pitutur Jawa mengatakan, tangis wong urip dadi udan kanggo sukma. Tangis orang hidup menjadi hujan bagi roh. Hujan itu bisa menenteramkan atau menenggelamkan. Itulah sebabnya para sesepuh selalu berkata, ojo nangis sak bantere, ben sukma ora kebak banyu. Maknanya bukan harfiah, maknanya jangan tenggelamkan roh dengan kesedihanmu. Kelima, 3 hari pertama, roh mulai pamit ke orang-orang tertentu. Dalam fase ini, roh biasanya muncul dalam wujud mimpi, rasa, atau bayangan kepada orang-orang yang ia cintai. Tapi tidak semua orang, hanya mereka yang punya keterikatan batin kuat. Roh seperti ingin berkata, aku sudah pergi, aku minta maaf, jaga dirimu, aku baik. Ilmu Jawa menyebut ini sukma titip pamit. Fenomena ini paling sering terjadi pada orang yang meninggal mendadak, termasuk kecelakaan, karena roh merasa tidak sempat berpamitan ketika hidup. Keenam, mengapa ada roh yang tampak seperti minta tolong? Nah, ini bagian sensitif. Roh terlihat minta tolong bukan karena ia tersiksa,
bukan juga karena ia kesesar selamanya. Roh seperti itu biasanya mengalami salah satu dari 3 hal. Pertama, belum menerima kematiannya. Roh merasa mati terlalu mendadak. Ia belum selesai dengan urusannya. Keloro, ada pesan yang ingin ia sampaikan, seringkali berupa titip pesan ke keluarga, meminta maaf, atau memberitahu sesuatu yang belum sempat diungkapkan. Ketelu, terlalu terikat oleh emosi dunia. Roh yang selama hidup penuh ambisi, amarah atau dendam, butuh waktu lebih lama untuk lepas. Tetapi ini sementara, bukan permanen. Dalam kejawen, ora ana sukma sing selawase nglayap. Tidak ada roh yang gentayangan selamanya. Semua roh akan dijemput ketika waktunya tiba. Ketujuh, mengapa roh kecelakaan kadang terlihat di lokasi kejadian? Karena lokasi itu adalah titik kejutan terbesar dalam hidupnya. Energi terakhirnya terekam kuat di sana. Roh seperti kembali untuk memahami, apa yang terjadi padaku? Mengapa aku meninggal di sini? Tapi setelah beberapa hari, roh akan meninggalkan tempat itu sepenuhnya. Penampakan yang terjadi biasanya hanyalah rekaman energi, bukan roh aktif. Kewolu, hari ketiga roh mulai diarahkan ke alam peralihan. Menurut kejawen, hari ketiga adalah momen ketika roh mulai digiring ke alam padang maya, semacam ruang peralihan antara dunia fisik dan dunia akhirat. Disinilah roh mulai merasa tidak lagi terhubung dengan dunia, tidak bisa kembali ke rumah, tidak bisa menampakkan diri seperti sebelumnya. Roh mulai berserah, atau dalam bahasa Jawa, sukmo mlebu ing suwung. Roh memasuki kehampaan. Ini bukan kehampaan menakutkan, melainkan kehampaan yang menenangkan. Jadi kesimpulan bab sin ketelu ini, dalam hari-hari pertama setelah mati mendadak, roh dekat dengan lokasi kejadian. Roh mengamati keluarganya. Roh pamit lewat mimpi atau rasa. Roh bukan gentayangan, tapi sedang belajar menerima. Roh tidak tersiksa, ia hanya menyesuaikan diri. Hari ketiga, roh mulai masuk ke alam peralihan. Bab berikutnya kita akan menyelam lebih dalam ke alam itu. Alam peralihan. Apa yang dialami ruh setelah meninggalkan dunia? Memasuki alam peralihan, gerbang sunyi, penuntun gaib, dan pelajaran terakhir sebelum akhirat. Angin malam di warung kopi akhirat mulai dingin. Lampu petromak menggoyang pelan, seperti ikut mendengarkan. Kita sudah sampai ke bagian yang tidak banyak orang berani bahas. Di bab 1, kita bicara kemana ruh pergi. Bab 2, kita rasakan bagaimana ruh tercabut. Bab 3, kita jelaskan apa yang ruh alami dalam hari-hari pertama. Sekarang bab keempat, kita melangkah lebih dalam. Apa yang sebenarnya terjadi ketika ruh memasuki alam peralihan, atau dalam kejawen disebut alam padang maya, alam kelanggengan, jagat suwung, atau gapura akhirat. Ini wilayah yang tidak kelihatan
tapi sesungguhnya sangat dekat dengan batin manusia. Baik, mari kita buka tabirnya satu per satu. Pertama, alam peralihan itu bukan surga, bukan neraka, tapi ruang transit ruh. Sering ada salah paham. Banyak yang mengira setelah mati ruh langsung masuk surga, neraka, atau dunia gelap mengerikan. Tidak. Dalam ilmu Jawa lama, ruh masuk dulu ke ruang antara. Sama seperti orang naik kereta malam. Sebelum sampai tujuan, dia masuk stasiun transit. Ia menunggu kereta berikutnya. Alam peralihan itu bukan tempat hukuman, juga bukan tempat menikmati pahala. Ia hanyalah tempat ruh menata ulang kesadarannya. Dalam serat Suluk Wujil, Sunan Bonang menulis, sukma sakdurunge tekan cahya kudu diresiki saking rasa donya. Ruh sebelum mencapai cahaya harus dibersihkan dulu dari rasa dunia. Jadi, alam peralihan adalah tempat bersih-bersih. Kedua, ketika ruh mulai jauh dari dunia, begitu hari ketiga lewat, ikatan ruh dengan dunia mulai longgar. Tempat tinggalnya, pakaiannya, motornya, uang tabungannya, semua itu tidak berarti lagi. Ruh mulai melihat dunia seperti orang melihat foto lama. Ada rasa hangat, sedikit rindu, tapi tidak ada gairah untuk kembali. Dalam bahasa Jawa, wis ora ono geter donya. Tidak ada getaran dunia lagi. Ruh mulai tenang. Bukan pasrah terpaksa, tapi pasrah karena sadar dunia bukan lagi tempatku. Ketiga, roh bertemu penuntun tapi bukan sosok bersayap. Nah, ini bagian yang banyak disalahpahami. Penuntun roh bukan makhluk berjubah putih seperti sinetron. Ia juga bukan makhluk bersayap 3 meter. Dalam catatan kejawen, penuntun roh hadir sebagai rasa. Rasa dituntun, rasa disambut, rasa aman, rasa seperti kembali ke rumah. Seringkali bentuknya tidak jelas, kadang seperti cahaya, kadang seperti kabut, kadang seperti bayangan lembut. Dalam serat Suluk Sukmogondo disebut, pitulung iku cahya alus, ora kena dideleng mripat, nanging katon ing ati. Penuntun itu cahaya halus, tidak terlihat oleh mata, tapi terlihat oleh hati. Kadang-kadang penuntun itu terasa seperti sosok leluhur, sosok kakek nenek, sosok guru, atau energi yang familiar. Apakah itu benar leluhur? Bisa iya, bisa tidak. Yang jelas, energi itu punya tugas mengantarkan roh keluar dari keterikatan dunia. Keempat, roh mulai mengerti kehidupan secara utuh. Nah, ketika roh masuk alam peralihan, ada satu proses menarik. Kesadarannya terbuka luas. Ia melihat kehidupannya seperti film yang diputar ulang. Bukan untuk diadili, tapi untuk dipahami. Roh melihat siapa yang pernah ia sakiti, siapa yang pernah ia bantu, siapa yang ia cintai, keputusan-keputusannya, rasa-rasa yang dulu ia abaikan. Tetapi ini bukan proses menyakitkan. Ilmu Jawa menyebut ini pangruwating batin, pembersihan batin. Roh belajar, bukan dihukum. Ia mengerti, bukan disalahkan. Kelima,
Roh yang mati kecelakaan biasanya menyusun ulang kesadaran lebih lama. Karena kematiannya mendadak, roh butuh waktu lebih lama untuk menata ulang pikirannya. Bukan karena salah, bukan karena dosa, tapi karena kematiannya cepat. Kesadarannya putus tiba-tiba. Banyak yang belum disiapkan. Bayangkan kamu tidur lalu dibangunkan dengan sirene kebakaran. Kamu butuh waktu untuk sadar. Seperti itulah roh kecelakaan. Keenam, mengapa roh kadang terlihat berjalan, menoleh, atau menyapa orang hidup? Ini fenomena yang paling sering membuat manusia ketakutan. Sebenarnya, roh tidak berniat menampakkan diri. Yang orang lihat itu biasanya pantulan energi, sisa getaran batin, rekaman astral terakhir, atau sisa gerak kesadaran. Roh tidak sedang ingin menakuti. Roh juga tidak sedang minta diakui. Itu hanyalah bekas langkah yang bisa terbaca oleh orang yang peka. Dalam kejawen, sukma ora ngoyak, manungsa sing ngendani rasa dhewe. Bukan roh yang mengejar, manusia sendiri yang memunculkan rasanya. Ketujuh, apa yang roh rasakan di alam peralihan? Bukan lagi rasa fisik, bukan lagi rasa takut, bukan lagi rasa cemas dunia. Yang ia rasakan adalah ringan, tenang, jernih, seperti sedang berada di dalam mimpi yang sadar. Roh mulai merasakan apa yang disebut suwun kang rasa, rasa kang suwung, kehampaan yang berisi, isi yang hampa. Konsep paling sufi edan dari Jawa. Disinilah roh mulai paham. Hidup itu hanya perjalanan singkat. Yang abadi adalah kesadaran. Kedelapan. Lalu apakah roh bisa tersesat? Dalam kejawen, ora ana sukma kesasar yen ati kang urip ngucapake kalimat becik. Tidak ada roh yang tersesat jika orang hidup mendoakannya dengan kebaikan. Roh tersesat hanya jika tidak diterima keluarganya, dibenci saat hidupnya, ia sendiri menolak untuk maju. Tetapi itu pun sementara, akan ada penuntun yang datang. Roh tidak dibiarkan sendirian. Kesembilan, apa yang terjadi pada hari ketujuh? Nah, ini penting. Bukan ritual 7 harinya yang menentukan, tapi fase batin roh. Hari ketujuh adalah momen ketika roh siap masuk ke gerbang akhirat. Atau, dalam istilah tajam Jawa, gapura padang suci. Di sini roh sudah tenang, tidak lagi bolak-balik ke rumah, tidak terikat lokasi kecelakaan, tidak menampakkan diri lagi. Ia sudah siap menuju penilaian berikutnya. Bukan penghakiman yang menakutkan, tapi pengembalian kepada asalnya. Kesimpulan batch 4. Alam peralihan itu bukan surga, bukan neraka. Tempat transit roh, tempat menata ulang kesadaran, tempat pembersihan batin, tempat melepas rasa dunia, tempat didampingi penuntun gaib, tempat roh akhirnya bersiap menuju akhirat. Roh tidak tersesat, roh tidak sendiri, roh tidak menderita tanpa akhir. Ia hanya sedang melakukan perjalanan paling sunyi, paling jernih, dan paling penting dalam hidupnya. Penutup agung, di mana akhirnya roh itu pulang.
Omah pungkasan roh, alam jumbuing kawula Gusti. Jika dalam agama-agama, roh pulang ke alam setelah mati, sorga, neraka, barzah, realem astral, alam antara. Dalam ilmu Jawa, semua itu disimpulkan menjadi satu istilah. Bali marang sumber, kembali kepada sumbernya. Roh itu ibarat asap dupa. Ketika dupa padam, asapnya tidak hilang, hanya kembali menyatu dengan udara dari mana ia berasal. Dalam Suluk Sukarsa ada kalimat, sangkan paraning dumadi iku saka pepadang lan bali marang pepadang. Indah bukan? Puitis, mistis, dan secara spiritual cukup masuk akal. Namun, tidak semudah itu, Ferguson. Tidak semua roh langsung celing kembali seperti flash disk, dicabut dan otomatis mengupload data ke cloud. Apapun itu ada prosesnya. Tahap akhir roh menurut kawruh Jawa. Tahap pertama, ngendok, mengendap. Roh yang baru keluar dari tubuh masih membawa bau dunia, bau ambisi, bau kemarahan, bau ketakutan, bau cinta, bau nafsu. Dalam serat Tripomo ada petikan yang pas. Kang gumamtung bondo, gumulung donyo, boten enggal merdeka. Yang menggantung pada dunia tidak mudah merdeka. Roh yang masih berat oleh keinginan butuh waktu untuk menetap, mengendap, menetralkan diri dari energi manusiawi. Bagi orang yang meninggal mendadak, proses ngendoknya sering lebih lama karena pikiran terakhirnya kacau, shock, belum ikhlas, bahkan tidak sadar ia mati. Terus tahap kedua, ngemboro, mengamati dari luar. Ini tahap di mana roh seperti menonton film dokumenter tentang dirinya sendiri. Ia melihat keluarganya menangis, melihat tubuhnya dibawa ke rumah sakit, melihat dirinya disolatkan atau ditepungi, melihat fotonya dipasang di status WhatsApp orang-orang yang dulu tidak pernah ngasih perhatian. Di tahap ini roh belajar satu hal, bahwa dunia berjalan dengan atau tanpanya. Sakit, iya, tapi menenangkan juga, karena roh perlahan menyadari bahwa ia bukan lagi bagian dari keramaian itu. Terus tahap ketiga, nato cahyo, penyucian getaran. Tahap ini agak metafisis. Roh bertemu cahaya penuntun, bukan cahaya LED atau lampu neon 12 volt. Ini cahaya batin. Ada yang menyebutnya malaikat, ada yang menyebutnya leluhur, ada yang menyebutnya guide atau penjaga astral, ada yang menyebutnya kekuatan ilahi langsung. Cahaya ini tidak memaksa, ia hanya memanggil dengan bahasa yang hanya bisa dipahami oleh roh yang sudah tenang. Roh yang masih gentayangan belum bisa mendengar panggilan itu. Sama seperti orang yang sedang panik tidak bisa mendengar apapun meski dipanggil megafon. Tahap keempat, pulang, jumbuing kawula Gusti. Pada tahap ini, roh tidak lagi berpikir sebagai aku, tetapi sebagai bagian dari keseluruhan. Ego gugur, nama gugur, identitas biologis gugur, ambisi gugur. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni. Dalam Suluk Jebulek disebutkan, wong mati ki ora lunga, mung balik marang kang nitahake. Artinya, orang mati itu tidak pergi, mung kembali kepada yang menciptakan. Disinilah semua agama bertemu.
bukan pada bentuk sorga nerakanya, bukan pada detail prosedurnya, tetapi pada tujuan akhirnya, kembali kepada Yang Maha Sumber. Lalu, bagaimana dengan roh korban kecelakaan? Nah, ini dia topik yang sering bikin orang takut sekaligus penasaran. Banyak yang bertanya, apakah roh yang meninggal mendadak selalu gentayangan? Jawabannya, tidak selalu. Mati mendadak itu hanya mempengaruhi fase awal roh, syok, bingung, terkejut. Tetapi bukan berarti ia tersesat selamanya. Jika roh itu hidupnya bersih, hati nuraninya terang, tidak punya dendam berat, tidak meninggalkan hutang batin besar, maka meskipun kematiannya abrupt, roh bisa lebih cepat tenang daripada orang yang meninggal pelan tapi membawa banyak beban batin. Yang membuat roh tersangkut bukan cara mati, tetapi cara hidup. Tanda roh sudah benar-benar pulang menurut para pinisepuh Jawa. Roh yang sudah pulang itu ditandai dengan 1. Tidak pernah muncul lagi dalam mimpi keluarga atau muncul hanya untuk menenangkan. 2. Rumah menjadi adem, tidak ada energi dingin atau rasa was-was. 3. Hewan peliharaan tidak menunjukkan kegelisahan. 4. Keluarga lebih cepat menerima takdir. Energi roh yang sudah pulang itu membawa ketenangan, bukan kekacauan. Lalu, roh gentayangan itu bagaimana akhirnya? Pada akhirnya, semua roh, baik yang tenang, bingung, ataupun gentayangan, akan sampai di tujuan. Tidak ada roh yang tersesat selamanya. Ilmu Jawa meyakini bahwa waktu itu bukan lurus. Roh yang tersangkut akan terus ditarik oleh cahaya asalnya sampai ia siap kembali. Kadang lama, kadang cepat, tapi tidak ada yang tertinggal. Seperti kata pepatah Jawa, saben lelampahan mesti bali. Artinya, setiap perjalanan pasti akan kembali. Penutup di warung kopi akhirat. Sedulur, hidup ini seperti secangkir kopi. Ada pahitnya, ada manisnya, ada ampas di dasar. Tapi apapun rasanya, pada akhirnya kopinya habis. Cangkir kembali kosong, dan kita pulang sebagai aroma yang naik ke udara. Mati ki ora akhir, mati ki ora lenyap, mati ki cuman pindah rumah. Dan roh orang yang meninggal kecelakaan, ia tidak hilang, tidak terjebak selamanya, tidak dikutuk, tidak otomatis gentayangan. Ia hanya kaget. Setelah itu tenang, setelah itu pulang. Karena semua roh pada akhirnya kembali ke tempat yang sama, sumber dari segala cahaya. Ingsun iki paring warti ing roh sudara sadaya jalarestri apa dene kang sepuh miwah taruna pra
biasane wong donya yen sira anetya anut nglakonana asor